Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Diana Putri dengan NIM J5 2020 0009. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas hasil akhir dari proyek kerja saya. Di sini saya akan menggabungkan tentang mata kuliah Pancasila dengan pendidikan dokter itu apa sih? Nah, di sini saya mencetuskan poster yang dengan judul "Marilah menjadi dokter yang beretika berlandaskan nilai dasar luhur Pancasila". Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Karena menurut saya tuh tema ini sangat penting diambil khususnya untuk para seluruh dokter Indonesia dan generasi muda yang ingin menjadi seorang dokter. Karena untuk menjadi seorang dokter itu tidak hanya harus kompeten dalam bidangnya, tetapi juga harus bisa mempunyai etika yang baik. Kenapa? Karena menjadi seorang dokter itu merupakan suatu cerminan, dimana di dalam masyarakat seorang dokter juga mempunyai strata yang tinggi dan dipandang sebagai seseorang yang tidak hanya pintar dalam bidang kesehatan tapi juga mempunyai kepribadian yang baik. Nah, oleh sebab itu saya menggabungkan antara nilai-nilai di Pancasila dengan di bidang kedokteran khususnya untuk beretika. Nah, di sini poster yang saya buat yaitu seperti ini. Nah, di sini tuh saya mencantumkan tentang 5 prinsip dan nilai dasar. Nah, kenapa di sini saya tulis 5 prinsip nilai dasar? Karena di Pancasila sendiri itu kita tahu kita mempunyai 5 nilai dasar, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai musyawarah dan atau mufakat, serta kelima itu adalah nilai keadilan sosial. Selanjutnya kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat universal, bisa masuk ke dalam dunia kedokteran juga khususnya dalam beretika. Nah, di sini saya khususnya untuk saya menyampaikan poster ini saya tujukan untuk para dokter se-Indonesia dan generasi muda yang ingin menjadi seorang dokter, bahwa kita harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam berprofesi menjadi seorang dokter. Karena di nilai-nilai dasar Pancasila ini sudah tercantum seluruh tentang bagaimana beretika serta berbudi luhur yang baik supaya menjadi seorang dokter yang tidak hanya kompeten tapi juga bisa mempunyai kepribadian yang baik dan bisa dicontoh oleh orang lain. Di sini saya mencantumkan poin yang pertama, yaitu berdasarkan nilai ketuhanan. Satu, yaitu seseorang dokter tidak boleh melupakan ibadah kepada Tuhan sesibuk apapun dalam hal pekerjaan. Nah, di sini kenapa saya mencantumkan poin ini? Karena ini merupakan yang paling penting, bahwa memang benar dikatakan seorang dokter itu sibuk. Terkadang saja seorang dokter itu makan saja tidak sempat. Nah, tapi di sini sesuai dengan nilai Pancasila yang pertama, yaitu tentang nilai ketuhanan, kita tidak boleh melupakan, karena itu merupakan salah satu wujud rasa terima kasih dan merupakan tanda bersyukur bahwa masih bisa diberi kesempatan untuk nikmat hidup, bisa diberi kesempatan untuk menjadi seorang dokter. Padahal kita tahu bahwa jutaan atau ribuan orang di luar sana untuk menjadi seorang dokter itu tidaklah mudah. Nah, terus yang kedua, nilai prinsip nilai dasar yang kedua itu adalah nilai kemanusiaan. Di sini saya mengambil poin, yaitu seorang dokter harus mempunyai nilai kemanusiaan dan menghargai martabat setiap insani. Nah, tepat sekali. Jadi seorang dokter itu nilai kemanusiaan itu harus benar-benar dijunjung tinggi. Mengapa harus dijunjung tinggi? Karena kita tahu bahwa seorang dokter itu adalah merupakan panggilan jiwa. Kita harus bisa menolong orang lain tanpa pamrih, harus menghargai martabat serta tidak memandang derajat status sosial seseorang. Karena menurut saya nilai prinsip kedua ini merupakan kayak jantung dari beretika di kedokteran, karena ini harus benar-benar dijunjung. Karena seorang dokter itu harus benar-benar bisa menempatkan diri bahwa merupakan suatu pekerjaan yang benar-benar dilakukan dengan ikhlas. Terus prinsip yang ketiga yaitu seorang dokter harus mempunyai nilai persatuan dalam mengabadikan dirinya dengan masyarakat maupun teman sejawat. Ya, benar sekali.
Jadi seorang dokter itu harus mempunyai nilai persatuan dengan seluruh dokter Indonesia atau dengan teman sejawatnya sesuai dengan sumpah dokter sendiri. Nah, kita tuh harus bisa memperlakukan teman sejawat juga sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena tidak mungkin tanpa adanya persatuan di persatuan kedokteran di Indonesia ini tidaklah mungkin sampai saat ini menjadi seorang dokter dengan persatuan yang kuat. Karena di Indonesia kita tahu sendiri bahwa ada namanya Persatuan Dokter Indonesia, dan itu merupakan salah satu simbol dari prinsip nilai dasar yang ketiga, yaitu nilai persatuan, bahwa seorang dokter tidak hanya bekerja sendiri tetapi mereka juga saling membantu bekerja sama dengan para dokter lainnya. Selanjutnya yang keempat, yaitu prinsip keempat, itu tentang nilai kemusyawaratan. Selanjutnya, seorang dokter harus menjunjung tinggi nilai kemusyawaratan, perwakilan, serta masyarakat dalam mengambil keputusan. Tidak boleh mengambil keputusan sebelah pihak dalam mendiskusikan suatu permasalahan. Ya, benar sekali. Jadi nilai dasar sila keempat ini sangat penting dalam beretika di kedokteran juga, karena ketika ada suatu kasus, seorang dokter tidak hanya mengerjakannya sendiri. Ketika seorang dokter dirasa tidak mampu atau kurang ahli dalam hal tersebut, bidang tersebut, pasti dokter tersebut akan meminta bantuan atau merujuk pasien tersebut ke dokter yang lebih ahlinya. Nah, di sini merupakan salah satu implementasi dari di kedokteran. Nah, terus yang kelima, yang terakhir itu nilai keadilan sosial, yaitu seorang dokter harus memiliki nilai keadilan sosial di mana siap menolong siapapun tanpa membeda-bedakan dan tidak memikirkan keuntungan ekonomi di balik setiap pekerjaannya. Ya, benar sekali. Jadi nilai keadilan sosial itu merupakan nilai yang penting di kedokteran juga dalam beretika, karena seorang dokter itu tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri, misalnya dalam segi ekonomi, mencari keuntungan dari pasien. Nah, karena seorang dokter itu kan seperti yang saya bilang, itu yang di sila kedua merupakan kemanusiaan. Jadi nilai kemanusiaan itu harus tinggi. Jadi seorang dokter itu tidak boleh mengambil keuntungan pribadi. Jadi kalau bisa kita sebagai seorang dokter itu menolong tanpa membeda-bedakan, tanpa imbalan, benar-benar kayak dari hati yang paling dalam menolong seseorang. Toh nanti imbalan atau bayaran itu kan mengikuti. Nah, tapi sebagai seorang dokter, alangkah lebih baiknya kita benar-benar menolong orang terlebih dahulu tanpa memikirkan nilai ekonominya itu. Nah, di sini pun juga saya menambahkan foto-foto dari setiap nilai dasar yang telah saya tadi sebutkan. Nanti di akhir saya akan memperlihatkan posternya lebih jelas supaya nanti bisa dilihat dan bisa dibaca serta diresapi bahwa menjadi seorang dokter itu memang harus mempunyai kepribadian yang baik supaya menjadi seorang dokter yang berbudi luhur yang baik. Sekian menurut saya tentang presentasi dari poster saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.